Sobat Sehat, kembali lagi bersama Kania di acara Camping. Cari informasi penting seputar layanan RSA UGM. Nah, Sobat Sehat, kalau boleh kita sedikit cerita dulu nih ya. Kan seiring berkembangnya zaman, even after COVID, terus banyak banget kan yang udah terjadi lately atau belakangan ini, RSA UGM itu terus melakukan revolusi nih di tengah-tengah hiruk-pikuknya masalah kesehatan yang terus muncul. Salah satunya ada sebuah program yang namanya Jumpa Dokter. Nah, Jumpa Dokter itu apa sih? Yang pasti layanan ini itu akan memudahkan sobat sehat yang ada di rumah, even sobat sehat yang ada di luar kota untuk terus melakukan konsultasi dengan dokter-dokter spesialis yang ada di RSA UGM. Nah, penasaran kan gimana nih ya caranya kira-kira buat melakukan konsultasinya? Hari ini kita akan ditemenin oleh seorang Mbak Jogja nih yang gak kalah cantik dari Kania yang akan menjelaskan sedikit soal Jumpa Dokter ini. Penasaran? Yuk kita kenalan dulu yuk. Hai Mbak. Halo. Mungkin bisa kenalan dulu nih, kayaknya sobat sehat curious banget nih siapa ya Mbak Jogja nih? Ya boleh. Oke. Halo teman-teman, di sini saya namanya Syamsyah Husna, bekerja sebagai customer care di operator telepon juga di RSA UGM. Oke, biasanya dipanggil Mbak siapa nih? Syamsyah bisa? Oke, Mbak Syamsyah. Sulit tapi iya nih harus ada kol-kolahnya juga nih Syamsyah gitu. Oke. Nah, mungkin langsung aja kali ya Mbak Syamsyah, karena sobat sehat pasti udah pada penasaran nih gimana cara menggunakan layanan Jumpa Dokter ini nih, Mbak. Ya. Nah, mungkin Mbak Syamsyah bisa jelasin sedikit nih. Kira-kira Jumpa Dokter tuh apa sih, Mbak? Oke, jadi Jumpa Dokter itu layanan konsultasi online, Kak. Jadi kita ada memanfaatkan aplikasi Zoom untuk pasien-pasien yang mungkin ada keterbatasan mau keluar rumah atau pasien luar kota yang di kotanya belum ada dokter spesialis yang memang dibutuhkan, itu bisa kita pakai aplikasi Zoom untuk layanan Jumpa Dokter konsultasi online. Nggak cuma dokter juga Mbak, di sini juga bisa psikolog. Jadi kalau mau konsultasi dengan psikolog juga bisa. Oke, berarti sejenis konsultasi tapi via daring ya Mbak. Betul. Ya? Dan menggunakan media perantaranya itu ada Zoom gitu iya. ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Mbak, layanan konsultasi apa aja yang ada dalam program Jumpa Dokter ini Mbak? Kalau konsultasinya seperti kayak konsultasi di poli biasa ya Mbak ya. Jadi pasien bisa milih sama dokter spesialis apa aja. Semuanya rata-rata sudah masuk untuk layanan Jumpa Dokter, psikolog juga ada. Terus nanti banyak sih Mbak, rata-rata untuk spesialis jantung, penyakit dalam, neurologi anak mungkin, terus bedah, rata-rata semua sudah masuk. Jadi kalaupun pasiennya membutuhkan ada 2 atau 3 spesialis bisa. Oh, bisa 2 atau 3 spesialis itu bisa dalam satu kali sesi ya Mbak? Iya, kalau jadwalnya bareng dan dokternya menghendaki, pasiennya juga menghendaki, bisa. Bisa, iya. Oke. Nah, kira-kira bagaimana sih Mbak proses pendaftaran layanan Jumpa Dokter ini Mbak? Oke, jadi kita itu mengarahkan pasien buat ngisi G-form. Jadi kita kasih link via WhatsApp. Jadi awalnya kita pakai nomor WhatsApp dari customer care. Terus nanti kita bagikan ke pasien untuk info lebih lanjut, terus alurnya seperti apa, pendaftaran juga itu bisa kita arahkan lewat WhatsApp customer care. Jadi jalurnya perantaranya sama pasien itu lewat WhatsApp-nya customer care. Oke, berarti misal ada sobat sehat di rumah nih ya yang kira-kira, aduh saya tuh sulit banget nih kalau mau mengoperasikan kayak gini, belum paham nih Mbak, karena kan nggak semua orang bisa ya mengoperasikan teknologi itu kan. Nah, sobat sehat nggak perlu khawatir, nanti dari pihak RSA UGM akan diarahkan bisa melalui customer service-nya, Mbak. Yeah. Jadi cukup mengisi G-form itu aja, dan nanti dari pihak kami atau RSA UGM yang akan menuntun sobat sehat untuk melakukan pendaftaran sampai reservasi dengan dokternya ya Mbak? Iya, betul. Sampai hari H konsultasi, semuanya bisa kita pandu atau tanya jawab, bisa langsung ke WhatsApp-nya aja. Oke, dan itu masih gratis ya Mbak kalau ini? Untuk pendaftarannya dulu? Kalau untuk pendaftarannya tidak ada biaya apapun. Untuk pembiayaannya setelah selesai sesi konsultasi atau pada saat pendaftaran itu kan ada form untuk mengupload bukti transfer. Nah itu, cuman itu hanya untuk konsultasinya, untuk pendaftarannya tidak gratis ada. ya. Oke, pendaftarannya masih gratis. Iya. Oke.
Nah, kira-kira apa aja ya Mbak yang perlu disiapkan sebelum melakukan konsultasi online nih Mbak? Oke, mungkin persiapannya waktu ya Mbak ya. Jadi kalau bisa jangan disami-sami dengan yang lain gitu. Terus yang kedua aplikasi Zoom dan diusahakan sinyalnya stabil, karena kalau sinyalnya mungkin kurang stabil di posisi daerah-daerah tertentu akan juga menghambat dari sesi konsultasinya juga. Gitu sih. Yang paling pasti aplikasi Zoom sama sinyal. Iya, itu juga kuota mungkin ya Mbak, atau Betul, wifi. Iya, kalau ada wifi mungkin bisa pakai wifi. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang diberikan saat melakukan konsultasi Mbak? Oke, jadi untuk 1 kali konsultasi sama dokter spesialis itu estimasi 15-20 menit. Cuman kalau sama psikolog itu mungkin durasinya lebih panjang ya Mbak, karena kan harus ada story-nya juga. Lebih intens ya Mbak. Betul. Itu bisa 45 sampai 1 jam. 45 sampai 1 jam untuk psikolog. Dan untuk yang kesehatan jiwa dengan dokter spesialis jiwa, ketika memang dari dokternya menghendaki untuk tindakan psikoterapi, itu durasinya sama, sekitar 45 sampai 1 jam. Oke, berarti selain melakukan konsultasi pun tetap bisa melakukan psikoterapi ya Mbak? Iya, kalau dari dokter jiwanya mengarahkan psikoterapi bisa sekalian. Oke. Nah, kira-kira untuk tadi kan kita udah tahu nih Mbak terkait cara pendaftaran, terus layanan saat dilakukan konsultasi. Selanjutnya nih Mbak, bagaimana dengan persiapan obat Mbak? Kalau misal dari dokternya ingin melakukan persiapan obat, kira-kira gimana ya Mbak? Oke, jadi ini kan ada mungkin pasien yang dari luar kota DIY dan ada juga yang di dalam DIY kan Mbak. Kalau misalkan di luar kota, mungkin kita bisa berikan fotokopi resep. Jadi nanti pasiennya bisa mencari di apotek terdekat dari domisili. Tapi kalau pasiennya masih di sekitaran DIY, kita berikan untuk tarif obatnya berapa, kita infokan juga sama lewat customer care, nomor WA-nya customer care. Nah, nanti untuk pengiriman obat bisa diambil langsung dari pihak keluarga pasien atau pakai layanan antarjo dari farmasi rawat jalan kami. Gitu. Layanan antarjo tuh yang mengantarkan obat dari RSA sampai ke rumah pasiennya. Iya, jadi kalau semisal pasiennya tidak bisa ngambil obat di RSA, kita bisa pakai layanan antarjo, nanti kita teruskan ke petugas farmasi rawat jalan. Gitu, terakhir nih Mbak, bila pasien mengalami kesulitan nih Mbak dalam mengakses layanan tersebut, kira-kira bisa menghubungi kemana ya Mbak? Kalau misal nih di tengah-tengah konsultasi tiba-tiba sinyalnya mati nih Mbak, kira-kira gimana nih Mbak? Banyak sih Mbak, beberapa case mungkin ya yang kadang kan ada yang aduh Mbak, ini aplikasinya error atau gimana, atau mungkin perangkatnya atau PC-nya yang trouble. Mungkin kita bisa mengarahkan, semisal sudah bisa oke, itu bisa dilanjutkan walaupun harus nunggu agak lama, it's okay. Tapi kalau memang benar-benar nggak bisa, dari pihak pasiennya juga nggak bisa membenahi PC atau perangkatnya, mungkin kita bisa pakai WhatsApp video call. Ya, jadi itu adalah solusi terakhir. Kalau emang benar-benar nggak bisa diperbarui sinyal atau PC-nya ya Mbak, kita pakai solusi video call WhatsApp, pakai WhatsApp-nya customer care. Nanti ya kayak VC biasa, video call biasa antara dokter sama pasien. Yang penting tetap nyambung. Betul. Berarti kita udah tahu ya Mbak tadi gimana mulai dari cara pendaftaran, terus apa aja yang perlu dipersiapkan, terus misal nih di tengah-tengah ada trouble itu gimana, harus ngechat kemana, itu kita tadi udah tahu nih ya Sobat Sehat terkait rangkaiannya. Nah, terakhir nih Mbak, kan tadi udah disebutin nih soal ada dokter, psikolog, kemudian kalau misal fisioterapis dan lain-lain itu udah tergabung belum ya Mbak di Jumpa Dokter? Kalau untuk yang spesialis rehabilitas medik itu belum semuanya tergabung Mbak. Iya, jadi kalau untuk rehabilitas medik itu sementara belum bisa memakai online, dan fisioterapi tindakan juga sementara belum bisa. Jadi hanya untuk spesialis yang jantung, penyakit dalam, gitu-gitu sih Mbak. Terus kalau misal dari pasien udah punya kayak, dok nih saya udah punya ronsennya nih dok, tapi kan dalam bentuk fisik, kira-kira kalau mau melakukan konsultasi gimana ya Mbak? Bisa banget Mbak, kalau misalkan pasiennya nih nggak ada soft file-nya, cuman ada bentuk fisiknya, nanti bisa difotokan, terus kirimkan ke customer care, nanti kita
berikan atau laporkan ke dokter yang bersangkutan. Oke. Biar nanti dicek juga sebelum H-min berapa jam konsultasi, biasanya kita sudah melaporkan itu ke dokter. Lebih baik H-1 ya Mbak, sebelum Iya. dilakukan konsultasi. Kalau misal Sobat Sehat punya berbagai pemeriksaan fisik, mungkin bisa langsung difotokan ke WA Customer Care. Nah, oke nih Mbak, kita udah bahas layanan jumpa dokter dari A sampai Z. Mungkin Sobat Sehat juga udah mulai ngerti nih, ternyata jumpa dokter itu bisa dilakukan boleh dari yang pasien di RSA ataupun bukan pasien yang ada di RSA ya Mbak. Jadi nggak wajib menjadi pasien RSA dulu nih Sobat Sehat untuk mendapatkan layanan jumpa dokter. Nah, misal Sobat Sehat penasaran nih atau masih ingin tahu lebih jauh terkait jumpa dokter, bisa menghubungi WA Customer Care yang ada di layar ini ya Sobat Sehat. Oke, terakhir nih Mbak. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Sobat Sehat sebelum kita kasih closing statement di video ini. Oke, jadi buat sahabat Sobat Sehat ya yang di sekitaran RSA atau di luar RSA, mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang butuh konsultasi tapi tidak bisa langsung ke rumah sakit atau posisinya sedang di luar kota, bisa banget menggunakan layanan kami, Jumpa Dokter. Nanti cukup menyiapkan aplikasi Zoom saja. Terus bisa kontak ke Customer Care untuk info lebih lanjutnya serta panduannya. Jadi dijamin tidak harus keluar rumah, tapi tetap kesehatan dan konsultasi dengan dokter terlayani dengan baik. Bahkan layanannya tuh nggak kalah baik dengan melakukan konsultasi secara langsung. Betul, tidak ada bedanya karena memang face to face juga sama dokter, jadi sangat recommended. Oke. Nah, Sobat Sehat, itu dia pemaparan sedikit terkait layanan jumpa dokter. Kalau Sobat Sehat masih punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar atau hubungi Customer Care, WA yang ada di layar juga. Atau Sobat Sehat bisa langsung pergi ke Instagram RSA UGM untuk mendapatkan info menarik terkait RSA UGM lebih lanjut. Nah, I think that's all for today's episode. Karena kita udah bahas lengkap banget nih terkait layanan ini. Don't forget to click like and subscribe and also follow Instagram RSA UGM ya Sobat Sehat. Thank you for watching and I'll see you on the next video. Bye!